Kemudian selawat dan salam juga kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah memberi contoh dan teladan kepada kita, dan juga penuh perjuangan yang membawa maknanya dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati tim penguji tesis Dr. Yani Madina, Dr. Muhammad Iqbal MPD, dan khususnya Saudari Diah Wike Widawati yang saya banggakan pada hari ini. Sesuai jadwal Anda akan diuji seminar hasil penelitian, terutama yang menyangkut dengan hasil penelitian Anda, berupa bisa jadi nanti mungkin masukan, bisa jadi pertanyaan yang harus Anda jawab dan Anda catat. Anda punya pulpen. Oke. Sebagaimana lazimnya, sebelum berlanjut ke tim penguji, terlebih dahulu Anda diberi kesempatan kurang lebih 7 menit untuk presentasi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar hasil penelitian atas nama Diah Wike Widawati dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir di ruangan seminar hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengembangan Kecakapan Hidup di Masa Tua Aceh Besar Melalui Permainan oleh saya sendiri, Diah Wike Widawati, Program Studi Magister Pendidikan Olahraga, jurusan Pendidikan Olahraga. Yang akan dibahas hari ini meliputi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Untuk latar belakang masalahnya, kita hidup di era abad 21 di mana teknologi berkembang dengan begitu pesat, di mana keterbukaan pada abad ini semakin terbuka lebar sehingga menimbulkan tantangan tersendiri. Menurut United Nations Development Program atau UNDP, Indonesia menempati peringkat ke-111 dari 189 negara di dunia melalui survei Human Development Index. Survei Human Development Index adalah sebuah survei untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara masuk ke dalam klasifikasi negara maju, negara berkembang, atau bahkan terbelakang. Menurut Bangun, dalam penelitiannya, ternyata daya saing negara Indonesia adalah yang terendah di antara negara ASEAN karena HDI Indonesia di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Filipina. Tingkat pendidikan suatu bangsa menentukan ketangguhan kompetentif bangsa yang bersangkutan, sehingga apabila tingginya tingkat lulusan sekolah tanpa bekal keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat bertahan hidup, maka akan menyebabkan banyaknya angka pengangguran di Indonesia yang berpotensi menimbulkan tingkat kriminalitas. Ini selaras dengan penelitian Moore yang menyatakan bahwa penyumbang pengangguran terbesar adalah lulusan sekolah atau di bidang pendidikan. Padahal pendidikan yang semula diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat malah justru menjadi penyumbang pengangguran dan beban masyarakat. Salah satu faktor tingginya pengangguran lulusan pendidikan formal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya tingkat keterampilan dan kesiapan para lulusan sekolah. WHO sendiri mengungkapkan bahwa perlu adanya untuk memperkenalkan keterampilan kecakapan hidup melalui program pendidikan pada anak-anak yang akan datang. Oleh karena itu, sekolah sebagai tempat menyalurkan program pendidikan agar dapat memberikan kecakapan hidup bagi siswanya. Untuk itu, saya mengambil penelitian pengembangan kecakapan hidup melalui permainan, karena permainan di sini
sudah diselingi 8 kecakapan hidup menurut Cronin. Ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pengembangan kecakapan hidup melalui permainan pada siswa masa 1 Aceh Besar. Yang kemudian, bagaimanakah perbedaan siswa masa 1 Aceh Besar sebelum dan setelah melakukan permainan yang mengandung kecakapan hidup. Tujuan penelitian pun memiliki 2 tujuan, yaitu untuk mengetahui bagaimana kecakapan hidup melalui permainan pada siswa masa 1 Aceh Besar, dan untuk mengetahui perbedaan siswa sebelum dan setelah melakukan permainan yang mengandung kecakapan hidup. Kajian teoritis di sini ada 4. Ada pembelajaran permainan, PJOK, dan kecakapan hidup. Kecakapan hidup ini saya ambil dari teorinya Cronin yang mengungkapkan bahwa kecakapan hidup ini didefinisikan sebagai keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan sehari-hari. Ada 8 kecakapan hidup di dalam olahraga. Yang pertama, teamwork, goal setting, time management, emotional skill, interpersonal communication, social skill, leadership, dan problem solving and decision making. Dan 8 ini saya masukkan ke dalam permainan yang saya kembangkan. Untuk metode penelitiannya, instrumen pengumpulan data, saya menggunakan life skill scale for sport dari Cronin yang sudah divalidasi oleh Rohmana Sari tahun 2018, di mana validasinya R itu lebih besar daripada R kabel 0,355 yang dikatakan valid, dan reliabilitasnya sebanyak 0,974 dan termasuk reliable. Teknik pengumpulan data, angket, untuk analisis datanya menggunakan mixed method, kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif diambil dari kritik dan saran para ahli dan pengguna, sedangkan kuantitatif diambil dari angka angket yang diberikan kepada pengguna dan para ahli. Menggunakan rumus persentase dan norma kriteria. Untuk di bab 4 ada 10 tahap R&D. Saya mengambil metode pengembangan menggunakan teori Born-Dale. 10 tahap R&D. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Penelitian dan pengumpulan data ini memiliki 2 tahap. Yang pertama, studi literatur. Yang kedua, analisis kebutuhan. Untuk analisis kebutuhan, saya ambil dari Sekolah Man 1 Aceh Besar, di mana sebanyak 77,26% menyatakan ya, sedangkan 22,74% responden lainnya menyatakan tidak, di mana responden berasal dari Sekolah Man 1 Aceh Besar kelas 1. Rata-rata responden menyatakan bahwa pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu penting. Berlandaskan pernyataan responden pada aspek kebaharuan tersebut, peneliti meyakini bahwa perlu adanya pengembangan kecakapan hidup agar siswa dapat mendalami peran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sebagai pengembangan kecakapan hidup melalui produk yang peneliti rancang, yakni permainan dalam bentuk cetak. Kemudian perencanaan. Setelah melakukan tahap 1, masuk ke tahap 2, yakni perencanaan. Merencanakan produk seperti apa yang ingin dilakukan, isinya seperti apa, desainnya seperti apa, aturannya seperti apa. Setelah perencanaan selesai, masuk ke tahap 3, yaitu penelitian draft produk. Penelitian draft produk ini dibantu oleh para permainan ini sudah masuk dalam kategori layak. Setelah merevisi hasil uji coba, masuk ke uji coba lapangan. Uji coba lapangan, kemudian penyempurnaan produk. Jadi di uji coba lapangan ini ada hasil uji coba kelompok besarnya. Jadi dari 81% naik menjadi 91,54%, artinya permainan ini sudah sangat layak. Di penelitian ini, karena saya mengambil 10 tahap R&D,
masih ada tahap-tahapan di tahap ke-8, 9, dan 10. Yang di tahap ke-8 ini uji pelaksanaan lapangan. Uji pelaksanaan lapangan ini saya tidak lakukan karena uji pelaksanaan lapangan ini artinya melakukan efektivitas produk. Karena waktu yang singkat, jadi saya tidak bisa melakukan uji efektivitas tersebut sehingga diganti dengan perbandingan para siswa sebelum dan setelah permainan. Sebelum saya berikan permainan kepada siswa di masa 1 Aceh Besar, saya berikan dulu angket kecakapan hidup, kemudian saya tabulasikan ke dalam Excel dan hasilnya 10% masuk ke klasifikasi sangat tinggi, 77% tinggi, 13% ini sedang. Untuk klasifikasi data kecakapan hidup siswa setelah dilakukannya permainan, ternyata ada peningkatan dari yang sangat tingginya 65%, 33% ini tinggi, dan 2%-nya masuk ke kategori sedang. Kesimpulan, jadi berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa siswa masa 1 Aceh Besar terdapat peningkatan kemampuan kecakapan hidup sebagai berikut. Ternyata kecakapan hidup siswa masa 1 Aceh Besar mengalami peningkatan kecakapan hidup setelah melakukan permainan yang telah peneliti kembangkan sebanyak 9,45%, dan siswa masa 1 Aceh Besar sebelum melakukan kegiatan pengembangan kecakapan hidup memperoleh persentase sebanyak 10% pada kategori sangat tinggi, sebanyak 77% masuk pada kategori tinggi, dan sebanyak 13% masuk pada kategori sedang. Setelah melakukan kegiatan pengembangan kecakapan hidup melalui permainan, dapat diketahui sebanyak 65% pada kategori sangat tinggi, yaitu mengalami peningkatan sebanyak 55%. Di kategori tinggi, setelah adanya pengembangan kecakapan hidup, mengalami penurunan dari sebelumnya, yakni sebanyak 33%. Sedangkan 2% pada kategori sedang, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk ini dapat mempengaruhi kecakapan hidup peserta didik melalui permainan pada pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Untuk sarannya, media pembelajaran kecakapan hidup melalui permainan diharapkan dapat digunakan sebagai selingan dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, sehingga akan mempermudah siswa dalam mengembangkan kecakapan hidup yang berguna untuk kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Kemudian, mengingat hasil produk penelitian dan pengembangan kecakapan hidup dapat memberikan manfaat bagi kehidupan peserta didik, maka disarankan kepada para peneliti selanjutnya untuk mengembangkan produk ini dengan cakupan yang lebih luas. Itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Ibu dosen. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Razali, MPD. Yang saya hormati Ibu Dr. Yeni Marlina, MPD. Saudara-saudari Diah Wike Widodowati, saya ikut menyampaikan selamat juga sama seperti Ibu Yeni sampaikan tadi. Anda sudah menempuh perjalanan yang sudah cukup panjang hingga pada perjalanan ke tahap ke-9 ya. Benar ya, tahap 9 ya. Namun tentu setiap apa yang kita kerjakan butuh pengujian, sehingga dari hasil pengujian itu diharapkan semakin membaik. Dampaknya ada semakin membaik. Nah, adapun beberapa saran ataupun masukan daripada Ibu Yeni Marlina tadi dicatat menjadi bahan kajian Anda, menjadi bahan pertimbangan Anda. Salah satunya tadi pertanyaan, apakah Anda membuat pendahuluan ya. Nah, itu Anda harus tegaskan di situ bahwa produk ini dihasilkan berdasarkan dari survei awal. Jadi tidak ada istilah tiba-tiba produk ini jadi. Nah, kalau Anda berbicara produk ini jadi, berarti ya Bu,
berarti produk ini kesannya memaksakan. Nah, jadi produk ini tidak berdampak baik ketika produk ini tidak ada analisis kebutuhan. Nah, ini perlu ditampilkan bahwa berdasarkan analisa dari lapangan, berdasarkan survei di lapangan, maka produk ini dibutuhkan untuk perlu dikembangkan lebih lanjut. Itu yang pertama, saran dari saya. Yang kedua, mengenai konten, di tahap ke berapa tadi ya? Tadi Ibu Yeni menanyakan bahwa apakah Anda membuat sebuah perbandingan gitu ya. Nah, Anda harus jawab lebih lugas lagi, artinya bahwa kalau Anda membuat sebuah perbandingan maka Anda menguji sebuah efektivitas. Sedangkan Anda di tahap ke-8 itu Anda sampaikan pada saat paparan tadi tidak menguji efektivitas. Nah, itu perlu bukan dipertegas ya, nanti kurang santun. Perlu lebih terang benderang lagi supaya kami di sini bisa mendengar dengan lebih lugas, dengan lebih jelas. Nah, bahwa produk, setelah Anda membuat sebuah produk, lalu Anda melihat kebermanfaatan produk ini. Nah, mudah-mudahan nanti saya berharap pada saat diseminasi nanti produk ini bisa banyak gitu ya. Nah, itu. Kemudian pengembangan selanjutnya nanti kalau Anda mau S3, semua produk yang Anda hasilkan ini ya, Anda masukkan dalam sebuah multimedia. Nah, tinggal balik judul berbasis multimedia. Nah, ke depan disimpan baik-baik, dijaga baik-baik, ini dirawat baik-baik, nanti poles sedikit langsung bisa untuk menjadi sebuah disertasi Anda ke depan. Nah, tadi kami kemudian satu titik baru letak, nggak boleh gitu, hanya satu titik ya. Iya, Itu semua. Makanya kalau kita yang buat ini nggak kelihatan, orang lain kelihatan. Makanya nanti kalau ketemu saya untuk apa, bawa yang ini yang saya punya. Iya. Biar cepat gitu. Ada juga. Ya, di halaman berapa, Pak? Ini saya nggak ada kok. Ini ada halaman keluar 1, keluar 60. Itu fotokopinya, Pak. Betul lah, Pak. Memang jelek fotokopinya, Pak. Nanti saya cari yang lain, Pak. Kok fotokopi ya? fotokopinya jelek. Kok kacau gini? Iya, fotokopi. Bapak Rajali kira tadi nomor 1 itu, pada coretan dari fotokopian. Ya, otomatis nih, Pak. Jadi itu yang nggak paham, kamu apa tanda lagi nanti di sini, jadi biar mudah. Jadi ke waktu apa nanti nggak banyak lagi perbaikan. Kamu kemana? Biar cepat. Orang mau cepat selesai. Kamu maunya lama di sini. Saya heran. Betah. Betah kali di sini. Permainan berdasarkan nilai yang sudah masuk dari tim penguji, bahwa sebenarnya hasil kami dapat diterima dengan catatan ada beberapa hal untuk diperbaiki secepatnya. Demikian hasil sidang hari ini, dengan mengucapkan alhamdulillah sidang ini dinyatakan ditutup.